Ini keren banget sih. Di sini gue lagi megang gamepad terbaru dari FlyDigi, which is FlyDigi Direwolf 4. Dan gamepad ini seharusnya nggak dinamain Direwolf 4 sih. Kayaknya lebih cocoknya tuh dinamain Vader 4 Lite. Karena bisa gue bilang sekitar 75-80% fitur yang ada di Vader 4 Pro ini ada di si Direwolf 4 ini coy. Dan ini artinya improvement yang sangat signifikan ya. Karena seingat gue tuh waktu gue nge-review yang Direwolf 3, terus gue bandingin sama yang Vader 4 Pro, itu gapnya lumayan jauh. Banyak banget fitur yang dipangkas di Direwolf 3 yang bikin gue agak sulit buat ngerekomen si Direwolf 3 daripada gamepad-gamepad ODM zaman sekarang yang fiturnya udah banyak banget. Tapi dengan adanya si Direwolf 4 ini, gue jadi jauh lebih pede sih. Gue mau mulai dari shape dan form factornya yang mana masih menganut desain dan ergonomis dari Direwolf 3 dan gamepad FlyDigi lain juga. Dia pakai bentuk dan layout controller Xbox, jadi secara feel pegang dan ergonomis masih familiar banget. Dan harusnya nggak perlu adaptasi sama sekali buat jadi terbiasa sama gamepad ini. Terus dia tuh unik ya, karena secara desain dia itu kayak campuran si Vader 4 Pro sama si Apex 5 ini. Kayak misalnya, kalau kita lihat bagian depannya, dia mirip banget sama Vader 4 Pro, walaupun kalau yang di Direwolf 4 itu agak lebih polos dan posisi tombol start select-nya lebih deketan. Tapi di Direwolf 4 ini tombol home-nya dibikin jadi logo kayak si Apex 5. Dan kalau dilihat dari atas, dia lebih mirip sama Apex 5 juga, terutama di triggernya yang bagian berteksturnya punya bentuk persegi panjang gitu. Ibaratnya tuh si Direwolf 4 ini kayak si Vader 4 Pro sama Apex 5 ini kawin terus ya punya anak. Tapi kalau soal fitur kita lupain dulu lah soal si Apex 5 ini karena dia tuh kayak udah beda level gitu ya. Jadi kita fokus dulu sama fitur-fitur yang ada di Direwolf 4 ini dan gimana dia tuh kayak ibaratnya keturunan fitur-fitur yang dari si Vader 4 Pro ini. Secara fitur memang semua fitur yang ada di Direwolf 3 itu pastinya ada semua di Direwolf 4 ini. Kayak misalnya triple mode connection dan compatibility sama PC, iOS, Android, dan Nintendo Switch. Terus trigger sama analognya sama-sama udah Hall effect dan analognya juga bisa tetap diatur mau jadi circular atau rectangular. Ada gyroscope yang bisa dipakai di mode dongle sekalipun. Ada 2 back button juga. Bisa diatur-atur lewat software juga. Polling rate juga udah 1000 Hz. Pokoknya masih paket komplit lah dari si Direwolf 3. Tapi kalau yang di Direwolf 4 ini tuh upgrade-nya banyak banget dan memang banyak juga yang diadaptasi dari si Vader 4 Pro ini. Yang pertama, analognya sekarang ada tension adjuster, yang artinya kita bisa atur berat analognya, mau enteng bisa, mau berat bisa. Terus ada trigger lock juga, jadi bisa trigger analog yang Hall effect dan bisa trigger digital yang pakai micro switch juga. D-padnya juga bisa dicopot dan diganti sama yang bentuk bulat kalau mau, walaupun harus beli secara terpisah ya. Dan sekarang seri Direwolf di iterasi keempat ini akhirnya udah nggak dianaktiriin lagi karena sekarang dia udah ada charging dock-nya. Charging dock-nya juga desainnya beda lagi. Bukan kayak dock gamepad ODM, tapi nggak seheboh dock Vader atau Apex juga. Low-key aja lah. Dan ada USB hub-nya juga buat dongle-nya. Jadi ya seperti yang udah gue bilang tadi, si Direwolf 4 ini udah kayak si Vader 4 Pro, tapi kayak versi light-nya gitu. Kenapa yang versi light? Karena memang untuk si Direwolf 4 ini, walaupun dia udah banyak upgrade-nya, masih ada beberapa hal yang memang masih sama dan dibawa langsung dari si Direwolf 3. Kayak misalnya, tombol-tombol face button-nya masih pakai membran, desainnya juga masih ala-ala Daisapp juga gitu kan. Terus di bagian atas dia nggak ada tempat buat mounting HP, bagian gripnya juga masih kerasa halus, nggak ada tekstur kayak si Apex atau Vader. Jadi ya gitu.
Memang udah banyak upgrade-nya, tapi not quite at the same level sama Vader 4 Pro, apalagi yang Apex 5. Tapi sebenarnya itu nggak jadi masalah sama sekali, karena walaupun si Direwolf 4 ini udah banyak upgrade-nya, dia masih dikasih harga di bawah 1 juta cuy. Tepatnya di 850.000, yang memang sedikit lebih mahal daripada harga Direwolf 3 dulu, tapi mengingat apa aja fitur yang diturunin dari Vader 4 Pro ke Direwolf 4 ini, gua rasa itu harga yang masih make sense. Dan mungkin bisa gue bilang untuk sebagian banyak dari kalian, kayaknya untuk sekarang tuh lebih worth it beli si Direwolf 4 ini ketimbang yang Vader 4 Pro. Untuk di paket pembeliannya kalian bakal dapat si gamepadnya, dongle sama kabel Type-C, dan memang untuk charging docknya seperti biasa, dijual terpisah. Jadi menurut gue pribadi, dengan adanya FlyDigi Direwolf 4 ini, kalau misalnya kalian lagi nyari gamepad dan budgetnya up to 900.000, gue rasa gamepad ini jadi opsi terbaik buat kalian beli sih. Experience pribadi gue juga buat main berbagai game yang gue mainin enak semua. Terutama karena akhirnya di seri Direwolf ini kita udah dapet tension adjuster buat analognya, jadi gue juga lebih enak buat personalize analognya ini buat game-game yang gue mainin. Terus ada trigger locknya juga, jadi kalau misalnya gue lagi main FC26 gitu misalnya, itu gue pakai yang trigger digital. Tapi kalau misalnya gue lagi main GTA 5 gitu ya, kan gue sekarang lagi sering banget main GTA Online, itu gue bisa pakai yang trigger hall effect. Dan kayaknya trigger hall effectnya ini bakal kepake banget karena bentar lagi ada Forza Horizon 6, dan kayaknya itu seru deh gamenya, soalnya di Tokyo cuy. Dan jadinya gue penasaran sih, karena kalau misalnya si Direwolf 4 ini ibaratnya kayak bisa mengadaptasi fitur-fitur yang ada di Vader 4 Pro ini, apakah nanti iterasi Dunfox yang baru bakalan dapet fitur-fitur yang dari si Direwolf 3? Kita tunggu aja kali ya tanggal mainnya. Oh iya, note dikit, buat kalian yang beli Direwolf 4 ini, dia udah pakai software FlyDigi Space Station 4, yang memang software baru mereka buat Apex 5, Direwolf 4, dan Vader 5. Ngomong-ngomong, Vader 5 kapan ya masuk ke sini? Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si FlyDigi Direwolf 4 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.